semuanya, assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tanda-tanda persalinan. Teman-teman, disclaimer dulu. Nah, tujuan aku bikin video ini hanya untuk ngasih informasi bagi kalian, apalagi nih ya, ibu hamil yang baru yang belum tahu atau belum mengerti, belum pernah merasakan persalinan gitu ya. Nah, kalian lebih tahu aja tanda-tanda awal persalinan itu apa. Nah, itu aja sih tujuan aku, cuma untuk ngasih informasi dan berbagi juga, ada sedikit pengalaman dari aku. Oke teman-teman, nah sebelum aku ngebahas tentang tanda awal persalinan, nah aku bakal ngebahas dulu persalinan normal itu terjadi pada usia kehamilan berapa sih? Nah, jadi usia kehamilan yang matang itu yang pas untuk persalinan maksudnya gitu ya. Jadi pada usia kehamilan 38 minggu sampai 40 minggu. Nah, itu benar-benar matang dan memang sudah siap untuk terjadi persalinan gitu. Nah, teman-teman, aku bakal ngebahas tanda awal persalinan. Yang pastinya yang pertama adalah terjadinya mules pada perut kita. Nah, mules gitu ya. Jadi mulesnya itu akan terjadi lebih sering dan lebih lama. Kenapa bisa terjadi mules? Nah, karena terjadi kontraksi pada rahim kita. Nah, mulesnya itu teman-teman seperti kayak kita mau menstruasi, pasti ada rasa nyeri-nyeri gitu ya di bawah ari-ari kayak gini ya. Nah, jadi mirip seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sakitnya itu terus menjalar ke pinggang kayak gitu ya. Jadi dari perut menjalar ke pinggang atau dari pinggang menjalar ke perut kayak gitu ya teman-teman. Jadi sakit banget, rasanya itu pinggang kita tuh mau copot kayak gitu ya. Itu lebih terasa lebih nyeri kayak gitu. Nah, seperti foto yang ini, nah ibu-ibu itu kan megang pinggangnya bener-bener sakit banget teman-teman. Jadi dari perut ke pinggang itu terasa bener-bener sakit luar biasa. Nah, itu adalah tanda awal persalinan. Nah, teman-teman, biasanya kontraksi rahim kita itu berlangsung selama 40 sampai 45 detik. Nah, jadi kalian tuh bisa lihat jam ya teman-teman. Jadi bisa dihitung-hitung tuh berapa lama dia tuh sakitnya gitu. Nah, kemudian setiap berapa kali sih? Biasanya setiap 10 menit sekali. Jadi setiap 10 menit dia itu bakal sakit. Nah, itu yang benar-benar kontraksi yang sebenarnya ya teman-teman. Jangan salah ya teman-teman, ada yang namanya his palsu atau kontraksi palsu. Oh no. Aku akan bahas dulu his palsu ya. Nah, his palsu itu terjadi kadang-kadang cuman 30 detik dan lama banget baru sakit lagi gitu. Nggak sampai lebih dari 10 menit gitu loh. Misalkan 30 menit gitu. Dan sakitnya itu nggak teratur gitu. Kalau kontraksi rahim yang sebenarnya adalah itu tadi yang aku bahas tadi. Jadi dia itu terjadi sekitar 40 sampai 45 detik lamanya sakitnya gitu ya. Kemudian baru nanti datang lagi 10 menit kemudian dia datang lagi dan selama itu bakal sakitnya. Nah, itu yang benar-benar terjadi. Maksudnya kontraksi yang sebenarnya bahwa akan terjadi persalinan. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah keluarnya darah bercampur lendir. Sorry, kebalik lagi. Lendir bercampur darah, ya Allah, susah banget ya. Jadi lendir kadang-kadang bercampur darah, kadang-kadang cuma lendir, tergantung ya teman-teman. Kadang-kadang aku menemukan pasien yang benar-benar nggak keluar sama sekali apa-apa. Jadi cuma nyeri aja gitu. Ternyata pas diperiksa sudah ada pembukaan. Nah, ternyata pas sudah mau melahirkan itu baru keluar darahnya banyak banget. Nah, kadang-kadang beda juga ya teman-teman. Jadi tapi pada umumnya kadang-kadang memang bisa keluar lendir bercampur darah. Nah, kayak gitu. Jadi berarti sudah ada tanda-tanda ada pembukaan. Nah, jadi gini teman-teman prosesnya. Jadi rahim itu berkontraksi, nah mendorong si bayi untuk membuka jalan lahir. Nah, jadi pas pada saat terjadi gesekan pembukaan itu terjadi pembukaan, nah itu makanya terjadi
terjadi ada darah yang keluar gitu, karena mulut rahim itu dipaksa untuk terbuka gitu kan. Nah jadi itu teman-teman. Nah terus kalau diperiksa bidan, nah adanya pembukaan, nah itu tanda selanjutnya itu sudah pasti akan melahirkan ya teman-teman, akan terjadi persalinan gitu maksudnya. Jadi pembukaan itu dari pembukaan 1 hingga sampai 10 baru terjadi persalinan. Kemudian ada juga ya teman-teman, jadi pembukaan 8, 9 kadang-kadang bisa terjadi pecahnya ketuban. Nah ketubannya itu keluar. Ada juga sih ya, aku pernah menemukan pasien yang keluar air katanya, ternyata itu air ketuban, tapi sebenarnya selaput ketubannya masih utuh. Nah kalau orang kampung bilang itu mah katanya kembar air gitu ya, aku juga bingung itu istilah dari kampung tempat aku gitu ya. Jadi katanya kembar air gitu. Jadi nanti kalau misalnya airnya sudah habis, air ketuban loh teman-teman, air ketubannya itu keluar sedikit-sedikit kayak orang kencing kayak gitu ya, maaf maksudnya buang air kecil kayak gitu, tapi itu air ketuban. Nah terus kalau ketubannya udah habis, baru merasakan kontraksi. Ada yang seperti itu teman-teman, jadi beda-beda juga lah teman-teman. Jadi setelah air ketubannya itu mulai habis, baru benar-benar kontraksinya itu benar-benar sakit banget, dan akhirnya ketuban yang sebenarnya selaput ketubannya itu pecah. Nah itu baru dia terjadi pembukaan dan persalinan gitu. Teman-teman ada pertanyaan, air ketuban itu gimana sih Bu gitu kan, baunya gimana sih gitu kan. Banyak sih yang bertanya seperti itu, karena aku punya pasien juga kebingungan, Bu ini apa sih, air apa yang keluar gitu kan. Nah untuk membedakan air ketuban atau air buang air kecil atau air ketuban gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian pegang air ketuban itu, coba dipegang, dirasa seperti ini. Nah kalian pernah nggak ngerasa misalkan soda kue itu kan bersifat basah ya. Nah jadi kayak gimana ya, kayak lengket-lengket kayak gitu. Nah mirip banget seperti itu, karena kan air ketuban itu mirip sperma loh teman-teman. Jadi baunya juga mirip sama sperma teman-teman. Jadi air ketuban itu lengket-lengket kayak gitu. Coba kalian rasakan, kalau misalkan kalian bingung gitu ya, kok kayak lengket-lengket kayak gitu kan, karena bersifat basah. Nah jadi seperti itu air ketuban. Beda sama air seni atau air kencing ya teman-teman, beda banget gitu baunya kan. Bau air buang air kecil itu kan udah tahu ya baunya gimana, bau pesing kayak gitu kan, beda banget. Dari warnanya juga dia rada-rada gimana ya, jernih kayak gitu, rada-rada sedikit keruh sedikit aja sih, masih jernih-jernih kayak gitu. Nah jadi kalian bisa membedakan dari situ. Nah jadi seperti itu gambarannya, biar kalian tuh lebih jelas gitu, jadinya nggak bingung lagi. Nah terus nanti kalau misalnya ketubannya pecah itu pasti bunyi loh teman-teman, kayak gitu pasti ada gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak ngerasa, tiba-tiba pecah aja gitu. Teman-teman, sekian dulu pembahasan dari aku mengenai tanda awal persalinan. Jadi ya semoga kalian yang yang sedang hamil, apalagi baru hamil pertama kali, nah semoga kalian punya gambaran, oh seperti itu tanda persalinan gitu ya. Sebenarnya ada sih di buku ini teman-teman, kalian bisa baca, cuman memang di sini ada cuman 2 aja teman-teman, jadi kurang begitu lebih detail lagi lah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja deh informasi aku dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.